Mau keren loh, ada bersih, tiba-tiba mau keren nih Cing. Mau balik langsung, Bon Penerdi, kembali lagi di konten terbaik di Abel Harian Universe. Kulimat, enak bedah bersama saya Mamat Alkatiri dan juga aja. Siapa? Langsung dong. Abel Harian. Nah, mantap. Kulimat enak bedah. Pegang nasi, pegang mah. Gimana nuju? Iya kan bisa lo dia yang pakai baju ini kan tinggal naik. Lu nyuruh gua lu. Punten. Iya. Cie. Iya. Mudah-mudahan Pak Ming terhibur. Yang lain gua nggak pikirin. Oh, apa hubungannya? Masa berdusta di depan Ustadz? Saya jaga motor. Contoh ngomong jorok gimana? Udahlah, nggak usah lah. Contoh aja. Jauh nggak usah. Lu suka mancing-mancing. Oke, kita sekarang. Hari ini kita ada di warung Mas Dikun. Ini beneran. Sampingnya. Mas Dikun samping. Iya itu kan. Ini kita masih di luar, Cing, belum masuk, belum menentukan iya. pilihan. Oke. Masih bisa dong. Daerah Mas Dikun lah. Iya, dekat Mas Dikun. Nah, pas nih. Pas nih. Kita mau Ya. makan mie Kita makan Indomie dan ini waktu Kulimat pertama kali di sini. di sini. Kita Ah, reuni. oh, iya. Kulimat pertama kali di warung ini. Iya. Pak, Cing udah lupa. Udah lupa Babe, ya Allah. di mana kita? Sini. Oh, sini. Sini Pesen dulu. apa sini? Di mana kita? Sini ya. Kalau di sini dia panas, kasihan. Ya. Biar dia yang panas aja. Kita di sini. Jadi kita sini. Iya, biar dia nggak panas. Oh, biar dia nggak panas betul. Kasihan, Cing. Oke. Kasihan, saya memikirkan Pesan dulu lah. dia. Ayam bawang gue lo apa? Ayam bawang. Ayam bawang juga. Rebus ya? Ya iya dong, Cing. Kan goreng ada. Ayam bawang. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau mau digoreng bisa nggak itu? Nggak bisa, Oh, nggak Cing. bisa. Makin. Ya. Dua aja dulu. Satu-satu dulu. Lo mau nambah gak? Nggak tahu ya. Iya, ntar lihat ntar dah. Minum aja, minum. Minumnya Air es. Es teh manis. teh botol Air ada es. gak? Air putih es. Teh botol ada? Nggak ada. Yang 4. Ini penuh bersih nih. Konten kali ini nih. Semua orang Maju bersih. dikit lo, ada orang Yon di situ. Ada orang di situ loh. Belakang lo, Yon. Makanya susah loh. Oh Allah. Orang lagi pacaran loh. Iya, Pak. Hangat. Teh hangat aja Air tawar. putih es. Ya, siap air putih es. Air putih es. Aqua kasih es batu ya? Iya, air putih es. Iya. Roti nggak mat? Ih, masa mie campur roti? Enggak. Mie Buat buat cemilan. cocok-cocokan, ya. Mau nanti apa sekarang? Nanti aja. Nanti aja, oke. Ya. Mulai nih. Mulai. Kembali ke konten terbaik ini. Kembali ke habit awal ini. Iya, ini Indomie ini. Dulu kita duduk di mana? Bukan habit awal Kalau itu. Cing ingat kita duduk di mana? Dah, merah ini. Oh, ini sama Celos. Iya. Sama Celos Ini ini. yang di situ. Kita di sono. Kembali lagi ini emang kayak syuting awal gitu, janji jam berapa datang jam berapa juga. Gimana? Cing kan aku bilang 8-an. Awalnya janji dulu deh jam berapa. Siapa yang bilang hari ini? Lo. Aku yang kasih jadwal buat Cing. Bahkan aku yang memprakarsain. Ya. Enggak lah, gue nanya kapan di mana tuh janjiannya ya? Di DM. Kita terlalu banyak Di ini DM, sih. Cing. Terlalu Di banyak DM. Terlalu platform. banyak. Iya. Jadi janjiannya kita bingung adanya di mana. Astagfirullah. Di DM. Jam 8 Cing, aman nggak? Nggak ada nan. Ada dan lagi. Ya, iya. Jam 8. Salah itu, harusnya 8-an, Cing. Ya, Harusnya 8-an. ya. Nah, terus kan Cing tanya tuh, sebelum nanti Kulimat, lo kemana? Ya, Nah, aku bilang siang ngurus visa. ya. Tapi nggak jadi. Tuh, nggak jadi loh. Nggak jadi pindah, nggak jadi ini, Cing. Nggak jadi Ke Jerman. pindah jam, pindah waktu. Aku tetap Oke. di 25, cuma pindah jam. Oke.
Nah, terus kok nggak jadi ke Jerman? Emang Tetap jadi. Tetap, Kenapa Jerman. harus ke Dubes sih? bukan dubesnya Jerman. Ya kan biasanya di Wawancara visa, Cik. wawancaranya bukan di Imigrasi. bukan. Kayaknya ada yang ngurusin kalau saingan gitu deh. Enggak deh. Saingan waktu itu Agentnya. iya, Enggak, ini di sana. iya kali ya. Iya. Kayaknya waktu Nah, gue ke situ kan. iya. Nggak jadi karena jadwalnya ternyata keluar, boleh dimundur tapi di hari yang sama. Oke. Jadi jamnya doang yang mundur. Lo ngapain ke Jerman? Stand up sih. Oh, stand up ini. Sekaligus gue pikir mau cari suaka dia mau Kok bisa? keluar Ada dari Indonesia. negara Enggak. kesatuan ini. Sekalian liburan, Cing. Kapan itu, Mas? 26 aku berangkat sini dari sini. Oktober. Ya. September apa Oktober? Oktober. Balik 6 November, Cing. 10 hari. Balik 6 November. Desember umroh. Ke Itali dulu Desembernya. Anjay. Balik dulu baru ke Itali. Enggak, November akhirnya ke Itali. Aku balik dari Jerman, beberapa minggu aku ke Itali. Nggak harus ngurus visa lagi. Baru Ya. Ke Itali ngapain? nonton bola, Cing. Juventus. Lawan? Inter, Cing. Derby de Italia. Di mana? Juventus Stadium. Derby. Derby de Italia namanya. Kalau gitu. Ya. Juventus lawan Inter itu derby. Derby de Italia. Bukan derby satu kota. Bukan. Derby Kalau- Italia ini tuh. Derby satu kota Juventus sama Torino. Ya, itu namanya Derby della Derby Mole. Romero. Derby della Mole. Derby Romero. Kalau antara Milan sama Inter itu Derby Madonnina. Derby della Madonnina. Kalau Lazio lawan Roma itu Derby della Capitale. Kalau Napoli lawan siapa? Napoli Derbynya. apa ya? Di kota Naples cuma Napoli sih kalau nggak Iya. salah. Torino Juventus. Derby della Mole. Kalau AC Milan lawan Juventus. Nggak ada, itu bukan derby. Big match saja. Nggak ada sebutannya. SCTV Indosiar. Milan Puspita. Kenapa SCTV itu? Iya. Katanya sehat. Kan dia pada mau umroh ya. Kata sehat. Nanti lo di Masjidil Haram jangan nyeletuk ya man gitu. Takut pas nyeletuk bubarin jemaah. Astagfirullah. Astagfirullah. Jemaah umroh bubar semua kata apa nyeletukannya. Astagfirullah. Gak berani saya, Cing. Lo tanggal 26? Apa kemana? Itali. Bukan. Ke Jerman. Umroh. Milan. Umroh 29 Sampai Desember. Bersama Mika Tour and Travel. Saya Iya. bersama Lo belum inisial bentar, AA. Lo belum ini lo. Belum promoin. Abdur gue lihat udah promo. Iya, itu karena tadi baru tanda tangan kontrak, Ci. Kontraknya baru dikirim tadi, makanya Abdur langsung upload. Abdur udah bikin dari sana, tapi tunggu kontrak jadi. Dia mau ini. Iya, maksudnya kan buat kontrak supaya masyarakat juga merasa aman, kami juga merasa aman. Iya. Kalau ada apa-apa, itu di luar kewenangan kami. Iya. Iya. Miko Travel. Iya, tapi terpercaya. Mika Travel terpercaya lah. Mereka punya track record lah. Iya. Lo berarti nanti akan dimuto wifi oleh Abdur. Lo harus nurut sama Abdur lo. Tapi kita udah janjian, Cik. Begitu masuk Masjidil Haram dan mau ibadah, bisa. Supaya khusyuk. Larang ihramnya terjaga. Iya, Mendingan pas supaya pakai khusyuk. pakaian ihram lo bisa. Kalau enggak pasti ada omong-omongan lo. Dia bilang, Cing, dia datang udah ihram nih. Tapi semua orang dia lihat kayak aku. Iya. Itu apa coba? Dia itu apa hukuman apa dia tanda cinta? Makanya semua orang sampai porter-porter mirip aku. Apa coba kira-kira? Itu kayak diperlihatkan kan? Mungkin itu rasa cinta. Ya nggak Abdur. tahu ya. Nggak tahu. Tapi menurut saya sih enggak sih, itu kayak Hukuman. nih dosamu banyak nih sama orang ini gitu. Ya. Tapi dia bikin promo ya. Udah dia. Nggak jadi antar saya ke Serambi Mekah, saya akan antar dia ke Mekah. Mau ke Mekah bener ya. Bener. Padahal kalaupun jadi ke Serambi Mekah waktu itu, Iya. nggak akan ku ajak. Yang terlalu
Kan menjadikan Nyanyi mulu lo kata orang-orang udah kayak depan Kenapa? Saiful Jamil. Nyanyi kenapa? Kok ini nggak ada? Minta itu dong, saus. Diri Kalau pakai saus sih, pakai ini sih. jeruk. sih. Enak. Ini kan buat ini, buat soto, sop. Enak sih. Orang dancer Mamat ya. Orang dancer lo ya. Dancer gua. Udah fokus latihan dancer. Kaku katanya Mamat. Paling kaku lo ya. Orang cuma latihan sehari. 2 hari kata Abdur, 2 kali. Iya 2 hari, tapi enggak 2 hari. 1 kali itu dikasih tahu gerakan-gerakannya apa. Benar-benar yang gini itu di hari terakhir. Besoknya datang udah nggak bisa latihan benar-benar dong. Dia juga padahal. Nah, kalau siang dia banyak salah gerakan. Saya justru yang benar. Tapi tetap enak dilihatnya. Walaupun salah. Yang siang enak dilihat, Cing. Iya. Kalau yang malam tiba-tiba aku salah, Bang Aris salah. Yang bener Abdur sendiri. Abdul sendiri yang oke malam. Kocak ya. Tapi itu pertama kali opening orang standing applause. Ngos-ngosan dong Ari mau mulai ini dengan ngos-ngosan. Iya, tapi langsung materi dia soal ngos-ngosan, soal capek. Jadi oke. Oke itu. Terus aku yang kayak menyerahkan mic ke dia gitu. Yang kayak gini, aku gini. Taruh gitu. air-airnya, ambil mic kasih dia, terus pamit, cium tangan. Guru. Capres gimana capres? Tiba-tiba, Cing, lagi panas ini. Jangan bikin makin Gue baru panas. lihat video Pak Ganjar sama lu. Lah, di mana? Lo pernah di mana? Di Khas Kreatif. Terus? Iya, itu potongannya tentang pendidikan. Siapa yang ngupload? Pak Ganjar. Oh iya. Pak Ganjar. Diupload di situ. Aku aja lagi rehat dari maling. Maling lo rehat dulu. Karena Di susah Khas banget Kreatif waktu, ada baru, Arif Didu ya? Ya. Arif Didu ya? Cing. Bagus tuh harusnya ya. Oh kemana Pak? Hah? Balik. Gak ada obrolan enggak sih? Hah? Gak ada obrolan enggak? Tapi break. Lagi ini aja. Break. Iya sih jatuhnya break. Pokoknya tinggal kapan pun aku mau jalan, draft kontraknya udah ada. Oh iya. Karena aku bingung mau korbanin yang mana. Enggak. Full banget, aku bingung mau mana nih aku harus korbanin salah satunya. Arya lu mengorbankan kehidupan cinta lo. Kok bisa tiba-tiba di situ? Gimana? Kenapa? Sehat alhamdulillah. Terakhir ketemu? Hah? Di Bisa menjadi polisi Pak. Hah? Lagi sibuk jadi polisi gua. Jangan gua Polisi lagi sibuk apa? jadi polisi. Lah, Di film. Oh kan udah kelar. apa? Film. Besok besok. Oh bukan udah kelar. Special show. Jadi Kapan, Cing? Nggak ada dikirim-kirim poster atau apa gitu. belum ada tanggalnya, Mat. Tunggu lagi nyari gedungnya, Mat. Hah? Lagi nyari gedungnya. Belum ada tanggal. Belum ada tanggalnya. Kecap nggak ada ya? Ada tuh samping lu tuh kecap. Nih. Anukom lo, bertiga lo. Iya. Pembukaan nanti lo Pembukaan. Kita bertiga langsung. nyanyi ntar lo bertiga gitu. Terus habis itu baca nominasi. Tapi Kita kayaknya nggak langsung. Tapi pertama, kita baca pertama. Enggak. Pas opening tapi akan ada nih trio timur. Ah. Tuh. Aman semua. Udah dihubungin Gio segala macam udah kan? Iya. Gio. Tapi soal kostum aku bingung.
Ya ada berbau-bau ini aja, berbau-bau Papua. Nggak usah harus pakai baju Papua, lo pakai baju biasa, tapi ada ornamen-ornamen Papua gitu. Iya, iya. Ini lagunya enak nih emang nih. Jangan bersedih. Nah. Adek gue selalu pelajarin. Pas tuh. Iya. Dari sebelum berarti pas. Iya, bener. Sampaikan pada jiwa yang Iya. itu kan. Terlalu dingin tempatmu, tempat yang kau huni. Jika tak ada, bagus banget ya. Oke ya. Iya. Latahzan. Balasannya Latahzan. Apa? Latahzan. Innallaha Jangan ma'ana. bersedih. Iya. Latahzan artinya. Judulnya apa? Jiwa yang Untuk Ya nggak latahzan dok. itunya lawannya. Oh. Lah lawan untuk jiwa yang sedih. jiwa yang. Nama kalau Mat? Nggak mau main ke rumah cing. Ah, kapan? Udah pindahan gua. Gua kan tinggal nunggu undangannya. Pindahan. Iya, kapan? Iya tapi aku pindahan bareng temanku kemarin. Temanku anaknya lagi sakit, kecelakaan gitu. Terus rujukan ke respons ini. Jadi di situ. Tinggalnya? Suruh di situ aja iya. Biar aku juga nggak pertama langsung sendiri. Gitu. Jauh banget dari respon ke situ. Tapi kan disuruh rawat jalan. Emang rumahnya di mana temen lo? Depok. Keluar bisa tol Cawang. Kelapa 2 kan? Ayolah, syuting Kulimat di situ. Nanti lah. Apaan? di dekat Gang Bakti. Di dalam Gang Bakti dong. Kok dekat? Ada. Enggak, maksudnya Kulimatnya di rumahnya Mamat. Iya. Iya. Hostur. Iya, sekalian hostel. Anjay. Kalau hostel tunggu interior udah kelar dong. Ya nggak apa-apa. Belum kelar juga nggak apa-apa. Emang nggak boleh. Itu yang namanya. Hah? 10 meter kan? Hah? 10 meter. Apaan 1.000? Emang pikir lapangan bola? Tapi dari instastory-nya bagus rumahnya, estetik banget. Tengah-tengahnya ada lapangan ada. Jual beli senjata kan untungnya Kolam gede. ini doang, halaman untuk duduk-duduk Yang nongkrong. belakangan ya, di halaman belakang. Iya, biar ada Ajakan tempat dia. menyendiri bro. Jual beli malam-malam. senjata untungnya gede gitu. Oke. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lah. Nggak ada cing, nggak ada. Jangan fitnah. Ditahan-tahan ya. Ini dong. Apa Coklat. tuh? Coklat apa? Meses. Ya. Gak usah dikasih susu lo apa? Mau nggak? Sama. Sama dua. Nggak usah satu aja cing aku. Oh cing mau makan full ya? Ya. Dua aja udah. Ya. Dua. Coklat dua-duanya. Meses dua-duanya. Emang enak dah kalau makan Indomie tuh gerah tuh tambah enak ya. Alhamdulillah. Mau nggak bantu-bantu di kantor? Ya, kan gue udah nanya. Ya Allah benar-benar framingnya benar-benar dah. Bahasa aku ajak cing untuk di kantor baru cing nggak mau. Gimana kantornya, Mat? Depok. Depok mana? Gue udah bilang, Mat, ada yang bisa dibantu-bantu. Pertigaan Gundar, perempatan Gundar belok kiri. Oh, arah di jantung itu. Kalau Brimob. Enggak lah. PRPM. Dari mana dulu nih arahnya? Dari Pasar Rebo. Dari Jalan Raya Bogor. Perempatan Budara ke kiri. Akses UI dari sini mau ke arah Margo. Dari Gang Bakti mau ke Margo, belok kiri perempatan. RTM, arah RTM. Rumah apa, mie apa? Gria Asri, Gria Tugu Asri. Rumahnya Mie Arjuna ya? Bekas apa? Rumahnya Onat itu, komplek Onat. Oh iya. Iya. Ayolah bikin ini episode Jeng. perdana. Kira-kira gue
gue diajak gak gitu aja. Ya Allah. Ya. Ya Allah. Jangan bikin beban, Cing, tolong ya. Rumahnya Onat sama bekas rumahnya Nur Mahmudi di situ, Mat. Bekas wali kota Depok. Oh iya. Iya. Komplek elit itu. Tapi udah lama. Komplek lama kan? Komplek lama banget. Tapi komplek elit. Elit. Elit politik. Mas, hah? Elit politik. Elit situ kan. Masuknya turunan kan ya? Masuk lagi. Iya. Oh iya. Rumahnya si Imadudin. Jadi bulan-bulan depan Mamat banyak kan liburan dia. Kenapa? Iya kan, ke Jerman, ke Itali. Kerja Umroh. juga Itali. Kan nonton bola. Kerja itu. Tapi ada laporan gitu. Atau apa? Enggak sih, bikin konten. Oh. Kalau di Jerman kota apa? Wihen apa? Lupa, Cing. Apa stand up dalam rangka? Sumpah Pemuda. 28 Oktober. Enggak, yang ini yang melenggarain PPI se-Jerman. Jerman. Berarti pada ngumpul di sana semua ya? Ya, aku sama Aditya Sofya. Ya. Gua nggak pakai Jadi ada itu. sesuatu di Jogja. Apa itu? Ya itu, Aditya Sofyan kan lagunya sesuatu di Jogja. Jangan langsung kemana-mana. Enggak, gua nanya kenapa itu gitu. Tapi umroh bener-bener, umroh dah lo. Abdur ada perubahan lah. Dikit banget tapi. Dikit banget ya? Dikit banget. Sedikit apa, Cing? Sedikit. 1 butir pasir. Iya, tapi itu esensial gitu. Kayak ekstrak gitu. Walaupun dia cuma sebutir pasir, tapi masuk ke dalam Seperti jiwanya. apa, udah jarang fitnah? Masih kan? Ya sama. Iya. Esensial itu mulutnya dia. Kalau perubahan itu bukan mulutnya dia, nggak esensial. Kayak esensial. Emang lo masih difitnah juga masih? Fitnahan terbaru apa? Hah? Fitnahan terbaru yang nggak ada lagi kan? Terbaru apa ya? Kemarin dia dancer katanya paling nggak bisa ngedance. Itu kan bukan fitnah, emang benar. Fitnah tuh, Cing. Emang benar paling kaku lah. Paling kaku katanya. Ujung jari, Cing. Ujung jari. Kalau Abdur emang Nggak bisa, sebuah kaku cuma Pras doang yang bisa. Dia perasaan memang B-boy. Keren banget Pras. Latihan berapa lama nih? Hah? Sekali. Semua orang bilang, Dur, tapi kok kalah sama Mamat? Mamat latihan 1 kali bisa menyesuaikan gerakan. Abdur butuh 5 kali. Buat hafal. Oh iya, buat kayak begitu itu pun hari siang masih salah lagi. Aku kaku karena tugasku robotik, Cing. Memang robot, grupnya grup robot. Robot dancing. Robot dancing. Joy, Lil Matt on the house, yo. Wis. Wow, Lil Matt. Lil Matt on Lil the Matt on the house. Yes. Mau umroh lo, jangan ketawa-ketawa. Alhamdulillah ya teman-teman pada umroh. Alhamdulillah, ya Allah. Aku tuh di bulan apa ya? Mei apa Juni ya? Ngomong-ngomong doang itu. Desember pengen umroh. Benar. Pas musim dingin tuh. Enggak, orang nanya-nanya pilpres mulai rame-rame tuh ada ini terus kayaknya umroh deh pas musim-musim panas-panasnya itu pasti di Desember karena Februari 2 bulan lagi tuh. Ya. 1,5 bulan lagi. Beneran alhamdulillah tiba-tiba. Lo nyoblos di mana? Enggak, mau nyoblos lo. Lo golput ya? Nyoblos. Cuma belum tahu mau nyoblos apa, Cing. Di antara 3 sekarang nih? Belum tahu. Belum tahu. Karena kalau lihat kayak kemarin sama Tem aja, oke juga, maksudnya gagasan ini bagus. Tapi kan kita belum tahu gimana cara mereka melakukan ini. Gagasannya secara teknisnya? Iya, secara, nah misalnya kayak Teori. Caimin mau turunin harga BBM, ya kan? Tim Anies lah, serendah-rendahnya gitu. Gimana nih caranya untuk nggak merusak APBN?
mau ambil pos mana nih gitu. Pos subsidi mana yang harus Iya. dikurangin? Mau ambil mana nih? Berarti dia Mau harus dibikin subsidi. serapi apa nih? Berarti harus dibikin subsidi. Ya nggak tahu. Tambah. Makanya. Atau tata kelolanya dibenerin, siapa tahu bisa turun. Makanya itu seluruh rakyat apa sebagian rakyat yang harga rendah-rendahnya ini mau diambil dari pos mana? Bagaimana cara nggak membekakan Ganjar misalnya gaji guru 30 juta? Oke, tapi penyebaran gurunya gimana? Ininya gimana? Posnya juga ternyata anggarannya mau dari mana? Rekrutmen dan kualitas gurunya mau gimana dengan dikasih 30 juta? Prabowo. Pak Prabowo kan melanjutkan Pak Jokowi. Begitu terus apa? Kekuatan ekonomi 5 besar dunia di tahun 2000 berapa? 45. Gimana? Iya gimana? Caranya. Iya, pendidikannya kayak yang digeser, kesehatannya kayak yang di-up, atau ekonomi UMKM kah? Kan kita nggak tahu. Yang, aduh, saya nggak pakai lagi. Apaan susu? Iya, sama cing kita. Enggak, Gue masih masuk. serius. Iya, lo kan nggak bisa masuk susu. Terus Babe, the best emang Babe. Tuhan tolonglah. Tapi dia nggak mau ngaca gimana, Mar? Nggak apa lah, pilihan. Kan udah ngaca hormat. Iya, udah. Itu simbol sangat tinggi loh. Apa? Menghormati diri sendiri, hormati diri sendiri. Menghargai diri ya? Menghargai diri sendiri, lo nggak akan korupsi. Kalau lo korupsi, lo berarti lo nggak menghargai diri lo sendiri. Lo bisa dibayar artinya. Itu sangat simbolis. Terima kasih tuh buku telah berjuang selama ini. Iya. Tapi nggak dijelasin ya. Iya. Kenapa dia hormat gitu? Iya. Makanya halal itu masih semua hal yang disampaikan itu masih permukaan nih. Nggak, Pak Prabowo yang suruh Emang dia nggak jelasin ya? Dia hormat, nggak jelasin kenapa dia hormat. Mungkin maksudnya itu kali ya. Menghormati dirinya kan? Iya. Dengan berbuat baik, Dia nggak bisa disuruh-suruh. menjaga amanah. Orang kan disuruh-suruh ngomong mau, dia nggak mau. Tapi sedih juga tahu. Maksudnya di usia Pak Prabowo terus dia harus melihat dirinya dan ngomong ke wih itu 72 tahun. dalam itu. 72 tahun. Iya berapa dalam itu maksudnya. Iya, harusnya. Pasti dia harus Hormatin. getar tuh. Terus mungkin ada rasa itu juga ya. Umur gue udah tua nih, gini nggak usah lah kita kali ya. Itu yang aku bilang. Maksudnya sulit tuh. Untuk apa namanya? Ngomong ke diri di usia segitu di depan cermin anjir. Itu filsafat banget itu. Ya harusnya kan orang pencarian jati diri. Lihat cermin, ya konsep-konsep gitu kan. Ini gue poster show gue lagi bercermin. Ya. Ah, nggak cermin. Karena itu doang yang ada maksudnya, foto itu. Babe gua nih. Tapi Cing masih tetap di pilihan itu. Hah? Berubah. Oh, dia udah bilang dia, udah ada ya, lu ya? Langsung ini gue. Hah? Langsung pilih. Emang pilihan itu emosional memang, bukan rasional ya. Pilihan Cing rasional, emosional. Emosional. Nah, aku masih mencoba untuk tahan di rasional nih. Maksudnya apa nih konsep tiga-tiganya? Tapi kalau kata gue, emosional gue berdasarkan rasio, berdasarkan apa? berdasarkan rasional. Oh, Katanya, maksudnya dalam hati gue ini, lo tidak sepatutnya begitu. Gitu, secara oh jadi iya. secara emosi gue nggak demen gitu. Iya. Oke. Saya mah masih lihat program aja dulu. Masuk akal nggak? Kalau cuma sebatas visi doang, ide ke depan apa, ya semua orang bisa tulis kan. Semua Kalau orang sekarang, mengungkapkan. iya itu dia makanya akhirnya pilihannya jadi secara Iya, emosional. tapi kalau- Karena kalau ditanya apa pasti ingin mensejahterakan rakyat. Tapi apakah benar janjinya itu akan Dan caranya
Oke lah, caranya tahu lo bikin gimana. Apanya tahu nih, bagaimananya? Oke, semuanya tahu. Jadi dia jelasin dengan baik gitu. Tapi kayaknya orangnya tukang bohong dah, gitu misalnya. Orangnya tukang fitnah dah. Misalnya Abdur gitu kan. Karena semua itu bisa dibikin. Iya, tapi kan paling tidak kita punya pegangan untuk kita tuntut dia nih. Ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa yang kita lo nggak habisin, gue habisin. Hah? Lo nggak habis kan? Yang mau? Mau. Sorry. Gitu loh Mat maksudnya. Iya. Ya kalau itu siapapun bisa bikin meningkatkan kesejahteraan rakyat, siapapun bisa bikin. Makanya sebenarnya kalau diuji di bagaimana caranya juga kalau mereka berarti ya gitu, gitunya aja udah nggak bisa ya. Mulut doang. Ya, ya. Jadi kita uji satu-satu tuh. Misalnya dia udah jelasin bagaimana. Kayak misalnya dia tidak akan menggusur. Lah track record dia pernah menggusur misal. Ya. Nah berarti itu baru masuk ke emosional tuh. Enggak, kayaknya nggak mana deh orang pernah contohnya kayak gini. Ya. Gitu kan. Tapi orang kan bisa berubah ya. Gue jadi bingung juga deh tuh kalau ada. Apa? Gitu. Orang kan bisa berubah gitu. Betul, tapi kan ini bukan kita kasih. Jadi bukan yang kayak udah coba aku kasih tanggung jawabin terus aku mau lihat kamu deh. Gak bisa ya? Gak bisa dong. Presiden gak bisa gitu ya? Gak bisa. Makanya dilihatnya ke belakang, bukan ke depan. Kalau ke depan semua orang bisa berubah, Cing. Ya jangankan capres, siapa aja. Abdur pulang ngobrol ada esensial dikit kan? Semua orang punya kesempatan berubah, tapi kan ini kita pilih pemimpin tertinggi. Kita gak bisa lihatnya ke depan. Ke depan itu berdasarkan program, tapi diuji dengan track record. Track recordnya? Sementara kalau ini belum ada, kita mau uji dengan apa nih? Ini kayak ada titik-titik, tapi soalnya nggak ada. Iya dong. Emang ada track record yang nggak ada yang sempurna juga sih. Tapi iya, makanya. Tapi menurut lo ada yang paling mendingan nggak? Enggak, paling enggak dia tidak berjanji hal itu gitu. Paling nggak dia tidak menjanjikan hal yang pernah dia ingkari. Iya, paling enggak kita tahu bahwa memang visi dia bukan ke situ tuh. Maksudnya yang dia mau lakuin ini bukan ke arah yang kita pengen ini gitu. Ini akan dia tetap lakuin gitu. Ya. Paling enggak gitu kan kita tahu. Ya. Kalau dia tidak menyinggung itu. Sebenarnya gampang dinilai itu akhirnya adalah Pak Anies dan Pak Ganjar. Karena udah punya track record. Track record gubernur. Ya Pak Prabowo juga punya track record. Apa menteri kementerian itu kan sulit yang langsung menyentuh. Iya, track record itu tidak terbatas di pekerjaan dong, Ceng. Ya kan kita lihat yang gampang lah. Oh ya. Misalnya, ya. mau bangun infrastruktur supaya bagus. Kalau lo di Jawa Tengah jelek, masa iya lo mau Indonesia bagus? Misalnya, kayak gitu kan ketahuan. Atau tidak ada penggusuran. Lo waktu di DKI pernah gusur gak? Inian, itu kan Jateng pernah gusur gak? Jateng pernah gusur gak? Gitu. Kok senyum lo? Gitu. Apa? Lo? Kok tiba-tiba saya nyentar ke Sima aja sama Cing. Nah, kalau Pak Prabowo nggak bisa dituntut itunya, belum ada yang langsung nyentuh ke masyarakat. Ya. Ada food estate. Gagal. Iya, tapi Nah, makanya kalau bahas pangan gimana tuh? Hah? Nah, bahas pangan, cara melakukan swasembada pangan kan beliau tekanin terus. Gimana caranya? Gimana caranya orang food estate gagal gitu kan? Iya kan? Nah ini gimana caranya? Kalau dia sebutin hal-hal yang dia pernah lakuin di food estate, Atau ya dia kasih udah tahu hambatan-hambatan di food estate masih bisa Iya. jadi kemenangan juga nih. Dulu waktu gue jadi ini tidak punya wewenang segini besar sehingga gue bisa mengatur semuanya. Itu maksud aku. Paling enggak, oke apanya udah nih, udah kelihatan dikit-dikit tipis-tipis lah. Nah bagaimana nih? Gue mau lakuin itu. Bikin lagi. Ngobrol ke kampus-kampus lagi, jalanan lagi gitu-gitu loh. Datang ke podcast-podcast lagi. Ya, ya. Gitu. Jadi biar nggak debatnya cuma ada di debatnya KPU. Iya kan? Padahal kalau mau ngelihat gestur, emosi, itu adanya di kayak yang kemarin di Mata Najwa dibanding yang debat capres ya. Pertanyaan-pertanyaan kalau debat capres pasti normatif, jawabannya bisa dijawab pakai pidato gitu. Kalau yang Iya. Mata Najwa kan
Bingung tuh tapi dan seru. Seru. Pastinya seru. Karena 2 putaran nih yakin aku. Kecuali Ganjar Prabowo ya, Tiba-tiba koalisi ya. Tapi siapa yang mau jadi presiden itu? Prabowo lah. PDI nggak mau. Capresnya Prabowo gila aja 2 kali dia jadi capres terus tiba-tiba turun jadi cawapres. Nggak bakal mau ya? Gak bakal Secara mau. koalisi Ganjar juga- kan baru cuma dari gubernur. Secara koalisi juga lebih gede Prabowo ya. Hitung-hitungan jumlah. Iya, tapi persen-persenan secara ya. partai gedein PDIP. Iya. Aku berharap ada poros keempat sih, Cik. Iyalah, tambah banyak lagi aja. Tapi udah nggak mungkin, Demokrat udah ke Lah, masih apa yang mungkin tidak sebelum- mungkin sih? Iya. Apa yang nggak mungkin di politik? Tapi kata Mardiku nggak akan ada pemilu 2024. Lah kenapa dengar dari Mardi? Mariono. Tiba-tiba ngomong nggak akan ada pemilu 2024. Feeling dia. Oh, kalau ngomong feeling semua bisa. Semua juga feeling. Gua feeling Abdul Universe tour nih. Feeling gua. Feeling. Tapi dia akan bubar lagi semuanya kalau MK 35 tahun. Ada Gibran di situ. Waduh. Gimana tuh? Siapa yang bisa narik ya? Bisa narik apa? Gibran jadi wapres. Ganjar atau Pak Prabowo lah. Prabowo? Pak Prabowo lah. Yang paling memungkinkan Pak Prabowo. Kenapa? Karena Ganjar sama Gibran satu partai. Ya nggak apa-apa. Nggak bisa. Secara petanya sangat sempit. Jawa Tengah, PDIP. Kalau Pak Prabowo, dia kalah di Jawa Tengah berapa kali? 2 kali dia Tapi kalah dan 70% kalahnya. Dan hitungannya kan nggak begitu, Mas. Kalau kita hitungan pakai suara partai, yang pasti menang udah Pak Prabowo sekarang. Masalah semua yang milih partai di koalisi itu akan milih Betul, tapi Prabowo. secara peta juga, Cing. Secara peta juga, Ganjar sama Gibran juga sama Jawa Tengah. Pak Iya. Prabowo dia lebih tertarik pakai Gibran karena dia Jawa kalah Tengah. di Jawa Tengah. Tinggal Gibran ini. Dan Ganjar lebih tertarik ambil orang dari Jabar karena dia kalah di situ pasti. RK. Dan PDIP kalah di situ. Iya dong, logis dong. Tapi kalau Ganjar sama Gibran, lah, ini mah udah PDIP All Star. Dia kan bapaknya PDIP. Siapa? Bapaknya Gibran. Gibran juga. Emang Gibran partai apa? Ya udah pusingnya emangnya ya. Iya. Emang dukungan bapaknya udah pasti ke Ganjar. Nah, itu kan permasalahannya itu. Dia bisa bawa nama. Kalau Gibran jadi wakilnya Prabowo ya udah pasti bapaknya dukungnya banget. Kalau Cuma berani nggak keluar. nah, itu lagi. Kalau ke Ganjar gue yakin menang tuh tetap. Apa? Emang hitung-hitungannya ini cuma secara popularitas dia udah se-Indonesia juga, Mas. Siapa? Gibran bisa narik. Cing. Sulit ya? Sulit. Karena ketika dia bertumpu dalam satu poros yang ini, poros yang lain akan geser. Misalnya nih, yang udah pertama, oh ini. Tapi wakilnya dia ambil dari poros yang sama, poros yang lain itu bisa geser ke sana. Karena nggak merasa diwakili, Cing. Dan itu banyak. Nggak merasa terwakili sama satu pasang. Kayak misalnya gini, Mas ya. Sekarang kan tuh suara pendukung Jokowi terpecah. Apa? Terpecah. Ada yang ke Prabowo, ada yang ke Ganjar. Ganjar. Iya. Kalau iya. anaknya Pak Jokowi itu gue rasa bisa menarik dukungan-dukungan yang Tapi tersebar. Iya, tapi seberapa, Cing? Kalau misalnya Gibran di situ, keuntungan buat Ganjar apa? Iya, Menarik suara Jokowi. Orang Jokowi. sekarang juga masih terpecah. maksudnya Iya, sekarang juga kan ada sebagian pendukung Jokowi yang masih di Ganjar kan. iya pendukung Jokowi yang akhirnya pergi ke sisi-sisi lain karena dia tidak mendukung Ganjar, sosok Ganjarnya gitu, bukan PDI. Iya, tapi aku tahu nih, yang dukung Ganjar adalah pendukungnya Jokowi. Pasti. Yang misalnya nih ya, ini maksudnya tidak semua pendukung Ganjar adalah pendukung Jokowi. Tidak semua dong. Ada orang yang mungkin dulu gak milih Pak Jokowi tapi karena Ganjar dipilih. Iya. Atau dulu dia dukung Pak Jokowi, tapi sekarang karena lihat
Ganjar dia cabut, Ya. gitu. Bisa kan? Bisa. Nah, menurutku orang-orang pendukung Jokowi yang kabur. masih di Ganjar, Oh, yang masih di Ganjar. yang masih di Ganjar adalah orang-orang pendukung Jokowi yang terafiliasi sama PDIP juga. Artinya dia memilih Jokowi waktu itu karena PDIP. Ya. Nggak semua ya, ini nggak semua ya. Iya. Nah, jadi kalau di situ Gibran lagi, dia tidak menambah apa-apa, Cik. Iya, secara itunya perhitungan. iya. Cuma secara nama dia anak Jokowinya ini akan menarik para pendukung. Tapi akan mengeluarkan juga, dan yang mengeluarkan itu Misalnya lebih banyak. PSI ya, Ah. PSI, Jokowi Ismi. Hmm. Kalau di situ ditaruh Gibran, gue yakin dia pindah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa awalnya PSI dukung Ganjar, tiba-tiba dukung Prabowo? Ya karena dari sini udah ke sana. Iya, karena dia Karena dari sini udah ke sana. berarti Pak Jokowi dukung Prabowo gitu. Awah, Kelihatan banget sih, Ci, kalau itu mah. orang udah datang ya. Hah? Lagian Prabowo juga udah datang ke PSI. Makanya. Iya. Orang kalau Tahu jadi deh. itu makanya kalau Gibran itu ada di Ganjar tidak menambah value apa-apa. Poros daerah sama. Nah. Poros partai sama. Berarti kalau tidak menambah apa-apa, Ini kita bicara yang paling mungkin ya, Gibran Iya. kemana ya? iya. Kalau tidak menambah apa-apa, harusnya kalau menurut pola berpikir lo ya, harusnya PDI all out untuk tidak meloloskan MK. Karena kalau dia kalau dia lolos, itu udah pasti kerugian untuk pertanyaan PDI. pertama adalah kenapa tiba-tiba undang-undang ini diajukan? Siapa? Iya kan? Yang kedua, PDIP all out. Ini PDIP beserta presiden. Apa PDIP tidak beserta presiden? Ya kalau pakai alur berpikir lo tidak beserta presiden, harusnya Nah, menggagalkan siapa ini. yang lebih kuat? Pemerintahan kah? Atau partai? Nah, itu ada di mana sih MK ya? Ada di MK. Ada iparnya lagi. Nah, makanya. Ya, tapi nggak ngaruh kan ipar. Tahu lah Mat ya. Pusing deh Mat. Tapi seru sih kalau Ini Mat ya kayak gini-gini. menurut saya sangat tidak adil kalau MK tiba-tiba putuskan 35 tahun karena undang-undang ini pernah diajukan oleh Valdo dan kawan-kawan untuk batas usia dan lain-lain termasuk PSI itu dihilangkan. Ya. Tapi ditolak oleh MK. Terus tiba-tiba ini dan kemudian diterima lalu kemudian Gibran muncul sebagai cawapres salah satu calon. Sangat tidak adil menurutku bahwa pengajuan ini by design. Ya. Ya, menurutku ini ya sebagai masyarakat saya merasa loh kemarin kenapa nggak terima tuh yang itu yang Valdo ajuin dan kawan-kawan. Karena Valdo yang ngajuin. Iya, kenapa ini tiba-tiba berubah? Nah itu kan sebagai masyarakat gitu, terus tiba-tiba Gibran muncul sebagai cawapres. Menurut saya begitu, tetapi kalau Gibran muncul dan itu menjadi cawapres atau Prabowo, itu posisi bahaya ada di Ganjar. Iya. Karena dia menarik Jawa Tengah, bisa-bisa putaran kedua Anies lawan Prabowo. Gimana Pak Ganjar? Bisa-bisa tuh. Karena Bukan Mamat ini. ini tuh udah ini nih. Anies itu DKI lah, identik karena dia baru saja jadi gubernur. Dan kalau bicara tingkat kepuasan juga kayaknya masih oke di sini, di apa namanya, Di DKI. Dan dia mewakili daerah-daerah yang mayoritas Islam di luar ya, di luar Pulau Jawa gitu. Itu Anies. Pak Prabowo kuat di Banten, yang salah satu penduduk terbanyak juga. Jawa Barat, ya. Banyak juga, terbanyak juga. Betul. Nah, dia kuat di situ. Si Ridwan Kamil, siapa? Ganjar Pranowo itu kuat di Jateng. Ya. Itu basis PDIP merah sekali tuh kandang itu. Iya kan, Jawa Tengah itu. Nah, ini semuanya kan punya daerah-daerah. Sekarang tinggal pilihan cawapresnya. Tergantung daerah mana yang mereka lemah. Bener yang kayak Anies bilang sebenarnya. Dia tahu dia lemah di Jawa Timur sehingga dia harus ambil orang Jawa Timur. Pilihannya itu jatuh di Muhaimin dan bukan, itu urusan lain. Tetapi Ya. dia harus kuasai Jawa Timur karena dia lemah di Pulau Jawa. Dan opsinya ada di Pak Muhaimin. Opsinya yang punya partai. Ada Muhaimin Iskandar yang dia tidak butuh 2 partai sisa nih. Dia bisa todong. Kamu mau ikut nggak nih?
Tinggal partai dua ini lihat sesuai visi apa enggak. Satu keluar, satu stay. Ya. Ada hubungan baru lagi antara PKS dan partai NU. Bukan mewakili NU ya, tapi partai yang besar di basis Basisnya NU. ya. Nah, menguntungkan buat siapa? Anies Baswedan. Nah, kalau Ganjar dia pilih orang dari Jawa Tengah juga, ya titik-titik yang dia lemah kayak di Jawa Barat, kayak di ini, dia harus rebut dulu posisi lawan. Berarti Ganjar harus Nah, makanya RK isu yang paling masuk akal menurut saya adalah RK. RK ya. RK. Karena dia lemah di Jawa Barat. RK bisa mewakili dia di Jawa Barat. Ini pas banget ngomongin politik di warung-warung begini ya. Iya. Kayak maling. Kayak kita yang ngatur negara gitu ininya. Ini kan analisa. Iya. Iya. Nah, Ganjar itu di posisi yang paling dilema, Cing, menurutku. Menentukan siapa cawapres. Hah? Jadi Kalau Ganjar Sandi mah? Sandi kuat di mana? uang. Oke, tapi kan toh 2019 Sandi kalah. Prabowo, Erick Thohir. Uang juga ininya. Merebut mana? Merebut Mau rebut suara mana? PSSI. Rebut pendukung bola. Pendukung Ya bola. bisa aja, tapi kan itu di luar Pulau Jawa. Mau rebut mana? Jadi Prabowo siapa? Hah? Makanya pilihan paling masuk akal adalah Gibran. Iya, Jawa Tengah ya. Selain Karena itu dia lemah di Gibran situ. gak deh? Siapa? Erlangga. Oke. Tidak terlalu kuat juga. Tidak membumi ya, kalau Erlangga itu tidak membumi. Tidak terlalu kuat, bukan orang yang punya kultur basis. Ya, basisnya. Gibran belum punya kultur basis, tapi bapaknya punya kultur basis. Basis massa. Make sense. Iya. Udah Ganjar Prabowo udah. Nah, Itu ini tuh satu putaran mah. Itu juga ya, Iya. jadi satu putaran. Prabowo Ganjar. Wah, itu mah David Goliat itu. Satu 3 partai, satu berapa puluh partai. Bisa jadi sih ya. Hah? Isunya 2 poros isunya. Tidak. Hah? Tapi seru juga itu. Iya. Kalau Prabowo Ganjar ya. Tapi Ganjar presiden. Tapi itu pukulan telak buat PDIP. Karena dia sudah deklarasi, dia partai pemenang dan sudah deklarasi capres. Ya, ya kalau Dia bisa Prabowo- kalah bahkan di legislatif. Kalau Prabowo presidennya. Apa? Kalau di Prabowo wapresnya. Wapresnya dia mau, Menurunkan Gerindra beserta Iya, Prabowo-nya. mau. hah? Menhan aja mau. Iya, Menannya mau. Itu posisi tawar yang masuk akal loh, Cik. Menteri Pertahanan itu ketika tidak ada presiden dan wakil yang menguasai. Ya wakil wapres sih ketika tidak ada presiden doang udah. Lebih mungkin. Menhan masih ada nunggu presiden, nunggu wapres, baru ke Menhan. Jadi wapres sedikit lagi tidak ada presiden. Prabowo 2019 ya. Si siapa? Jokowi harus pilih orang dari Jawa Timur. NU ya. Iya, dia pilih Mahfud pertama, ditolak oleh yang lain-lain, dia pilih Maruf Amin. Dia Jawa Timur juga. Siapapun orangnya nggak peduli kan. Yang penting Jawa Timur kan. Untuk menguatkan dia di situ. Strateginya gila ya, last minute ya. Hah? Siapapun di situ, Cing. Gila. Udah, Melihat si Pak Prabowo begitu kuat di daerah Banten. Jakarta, Banten, apa namanya, Jawa Barat. Berarti langkah Anies bener tuh. Langkah Anies bener meminang Caimin ya. Bener. Hitungan politik benar. Ini kita nggak peduli siapa orangnya ya. Iya. Kalau Tapi secara hitungan politik dan dia sendiri ngomong, dia tahu dia lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. di luar etika, Jawa Tengah, Iya, di luar apa namanya tata krama ya. Kita nggak usah ngomongin itu ya. Iya, di hitungan luar itu, politiknya. di luar ininya. Tapi dia memilih orang dari Jawa Timur harus. Mau AHY ke, mau Caimin ke, urusan lain. Bahkan kan awalnya mau Kofifa kan. Anies Padahal Kofifa. kalau Demokrat tetap ada di koalisi itu juga peluangnya ada juga ya. Toh Apa? dia udah nggak jadiin cawapres ini. Oh iya, Mau juga nggak jadi peluangnya cawapres. dia bisa bargaining politik kan. Iya. Pada nanti ketika misalnya Prabowo yang terpilih jadi presiden lalu kemudian dia menyeberang ke sana juga Iya. PAN juga sering kayak gitu. Iya. Kan tidak harus koalisi pendukung presiden akan jadi partai pemerintah, bisa jadi oposisi atau yang sering sih
yang lawannya itu di koalisi pendukung presiden masuk ke pemerintahan. Dan kemarin kan terjebak, satu-satunya pilihan dia hanya ke Prabowo. Ya nggak mungkin ke sana ya. Nggak mungkin ke sono. Nggak mungkin ke PDI juga. Nggak mungkin ke sono. PKS pun demikian. PKS yakin aku. Misalnya Gelora dukung Ganjar ya. PKS sudah ke Prabowo itu kemarin last minute. Maksudnya yang ketika tiba-tiba Caimin atau bikin poros keempat, tapi kan lobby poros keempat nemu pasangan. P3 juga nggak mau keluar dari sana karena bargainnya masih oke. Ya udah, pilihannya mana? Cuma tetap diambil. PKS mau kemana? Ke Merah nggak mungkin. Ke sini ada Gelora. Mau kemana dia? Oke, bertahan di situ. Bertahan di situ lah, mau apa lagi? Pusing ya, malam-malam ngomongin ini. Analisa Kita lihat nih, 16 Oktober ya. Paling lambat kan pendaftaran. Enggak, Katanya udah 19 sampai Katanya udah 25. Ini 19 sekarang. Dimundur lagi, Pak. Dimundur. Kemarin sempat ada mau maju, 16. Iya. tapi nggak jadi. 19 Oktober. Karena udah jadi undang-undang, nggak bisa lah. Aturan kan. Seru kan? Seru. Pilihannya tuh si Ganjar akan ambil orang dari Jawa Tengah atau dataran Banten atau dataran Jawa Barat dong. Hah? Ganjar harus ngambil Jawa Barat. atau dia pecah suara Anies di Jawa Timur. Iya, pilihannya cuma itu. Kalau Jawa Prabowo Timur berarti Mahfud. lebih luang ya. Prabowo lebih luang, maksudnya kayak Jawa Barat pasti dia nggak setinggi kemarin karena akan terpecah sama Anies. Tapi yang lain-lainnya dia udah ambil dikit-dikit. Iya. Gitu. Pulau Jawa dia sudah ambil pendukungnya Jokowi dan lain-lain. Dia Golkar masih juga kuat di bagus. daerah-daerah misalnya kayak Manado, Sumatera Barat. Itu pun terpecah sama Anies, yakin aku. Basis Muslimnya itu dia akan terpecah dengan ini. Di Ganjar atau Mahfud atau RK? Iya, kalau dia ambil Mahfud kan dia pecah Jawa Timur. Tapi tidak menambah apa-apa di dia kan. Maksudnya tidak signifikan. Tapi kalau diambil Jawa Barat belum ada calon siapa-siapa. Wah, itu dia pecah 3 itu. Dia ambil Jawa Barat, dia pecah 3 itu. Tapi kenapa Prabowo tidak ada isu-isu ngambil RK ya? Padahal Golkar ada di situ ya. Karena buat apa, Cing? Orang dia udah kuat di Jawa Barat. Oh iya. Buat apa? Itu sama kayak Ganjar ngambil Gibran tuh. Jatuhnya kayak gitu. Kita lihatlah Tapi nanti. yang lucu PSI ya, deklarasi Ganjar Sekarang Prabowo. sekarang di koalisi Prabowo. Dulu segitunya Makanya lawan Prabowo. gue pernah nanya itu di acara apaan ya? Kompas enggak? Kompas. Kompas ya? Kompas. Gue ada partai-partai non parlemen, ditanyain mau dukung mana gitu, jawabnya masih ini. Terus gue nanya, emang kalau partai mau mendukung satu presiden, calon presiden pasti diterima ya gitu? Karena gue lihat dulu kok udah dukung Ganjar bisa narik, berarti Ganjar yang nggak mau nerima ya? Enggak lah, Apanya? kepentingan mereka lah yang tidak nyambung. Misalnya dia ini Kan cepet ngasih apa tuh? Ganjar nggak tahu kalau dia deklarasikan oleh PSI, tapi kayaknya nadanya kayak nada iya maksudnya tidak PSI kan identik dengan Jokowi adalah kita kan. Ya kemana Jokowi pergi, mereka akan di situ. Awalnya mereka deklarasi karena petanya belum ada. Ya. Ke Ganjar dengan harapan Jokowi tetap ke situ. Ternyata semakin kesini semakin terlihat Pak Jokowi dan Pak Prabowo kok menyatu nih. Mereka udah pergi. Jadi kalau ketika mereka pergi kita udah tahu posisi Pak Jokowi juga di mana. Harusnya secara politik. Anies ya Pak? Bapak Anies. Kok banyak nih? Bukan. Kedengeran Bukan. omongan kita. Iya. Lagi seru nih. Sini Pak, gabung aja. Jawabannya terlalu banyak. Iya. Alasan perubahannya banyak. Tuh. Oh, Anies. Bebas, Pak. Bebas ya. Silakan. Ini baru dombongan, Bapak. Hah? Ini baru dombongan. Iya, maksudnya Iya. ini ya, yang pemilih-pemilih. Maksudnya ya udah kalau udah menentukan dari sekarang ya itu hak. Itu hak dong. Jadi kebeli loh, apa namanya, agenda perubahan itu kebeli paling nggak oleh Bapak
yang di seberang sana. Kan semua datang dengan konsep juga. Iya. Nah tinggal kita tanya bagaimana. Ini gimana Pak ngelakuin ini? Baru juga ya, dengan kata perubahan dan terus Kelanjutan. Itu baru banget. Secara kata sih buat orang-orang yang nggak seneng sama Pak Jokowi dilanjutin ya, sama aja loh. Tapi kan secara survei di mana-mana juga kepuasannya 70%. Ya. karena itu keseluruhan hitungannya. Tapi kalau dihitung per bidang ya. mungkin di bawah itu gitu. Ya. Misalnya ngomongin masalah kepuasan hukum pasti beda. Makanya itu calon-calon yang menyatakan diri bahwa berbeda dengan pihak selainnya, dia mencari mana-mana yang lemah. Ya. Dan di mata publik juga lemah. Ya, Hanya kenapa Anies naikin soal pemberantasan korupsi dan KPK dan lain-lain, karena semua orang tahu KPK di zaman Pak Jokowi justru kayak begini gitu kan. Indeks demokrasi gitu. Udah sejam lewat nih ngomongin itu pusing politik ya. Ya, pusing. Saya berdoa di sana aja, ya Allah kasih saya petunjuk ketika umroh. Ya, Atau ya Allah pilihlah pemimpin terbaik untuk bangsa ini. Amin. Ya. Doain gue juga ya, Mat, supaya gue bisa. Doa, Cing. Udah list doa. Ntar gue kirim doa-doanya. Jadi abis ini masih ketemu gak sebelum lo berangkat nih? Masih lah, santai. Kita aja nggak ada. Dia umroh, setelah dia umroh tanggal 12, 13. 13 kan. Lo berangkat tanggal berapa? 26? Ya. 26 Oktober. Masih ada 14 sampai 26 nih. Ada gak? Aman, Cing. Kalau nggak kita berdua aja pakai Kamera. HP. Di antara 2 sampai 2 sampai berapa? 2 Oktober. Iya. Oh, aman. Masih ada tuh beberapa. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, Cing. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menyaksikan Kulimat di episode yang membahas tentang negara ini, dinamika politik dan mau kemana negara ini ke depannya, dengan siapa pengemudinya. Gokil. Mau kemana negara ini? Wih. Capres. Iya, mau kemana negara ini? Iya. Lalu siapa yang akan menjadi nakodanya? Menjadi kemudinya. Ya. Sampai jumpa di episode-episode Kulimat berikutnya. Terus saksikan Kulimat di Abdel Ahrian Universe, karena Kulimat enak betah. Ya pakai kiri. Ya gue lagi begini. Astagfirullah pakai kiri, Cing. Emang kenapa? Ya Allah, gak sayang banget sama ini program. Kocak nih Babe nih.